Kita membutuhkan modal, mau nggak mau kita minjem sama pengepul, ibarat kayak rentenir. Siapa pendalon berarti yang dapat. Tuh mau antri ini menunggu lah, weh mati kotong soni pilau sudah kotong gara-gara mau antri di bensin. Kalau pemerintah tidak memberikan pelajaran atau pengetahuan kepada masyarakat supaya tidak menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan, saya kira nelayan tidak bisa bertahan lama. Seakan menjadi jiwa raganya. Itulah arti laut bagi Dasman, seorang nelayan rajungan di Teluk Jakarta. Betapa tidak, sudah 2 dekade ia menggantungkan hidupnya di laut. 2 kali sehari ia melaut menerjang gelombang. Jaring sepanjang 800 meter ditebar Dasman di siang hari. Ia harus menunggu semalaman agar hasil tangkapan rajungannya juga maksimal. Keesokannya, Dasman melaut sejak dini hari. Berharap gelombang masih tenang sehingga memudahkannya mengambil hasil tangkapannya. Namun cuaca cerah di pagi itu tidak sebaik hasil tangkapannya. Pak, gimana hasil tangkapan hari ini, Pak? Ya itu ya paling ada 2 kilo itu. Itu 2 kilo sedikit atau banyak? Ya dikit. Yang biasanya kan kalau banyak kan 6 kilo. Musim hujan malah nggak ada Bu rajungan. Soalnya air tawarnya sampai ke tengah sih Bu. Air tawar dari mana? Ya air tawar dari darat maksud itu. Kan kalau hujan kan dari darat kan air tawarnya keluar sampai tengah Bu. Kalau banyak air tawar, rajungannya gimana? Rajungannya pada mati Bu. Enggak. Apalagi kalau kotoran pabrik keluarin. Udah rajungan mati. Ikan-ikan pada mati. Pak, kalau di sini banyak limbah pabrik, terus begitu banyak air tawar, kenapa banyak yang enggak? Kalau yang jauh kan ibaratnya kan Bu sama aja, masih mending dapat ada di sini 1 kilo atau 3 kilo juga. Perbakalannya sedikit, solar ya dikit. Kalau di sini kan habis beli 4 liter, kalau jauh kan lebih 4 liter, kadang-kadang 6 liter bawahnya. Modalnya Bapak tambah lagi, Pak? Iya, modalnya tambah lagi, udah pendapatan yang nggak ada. Di awal pagebluk corona pada bulan Maret hingga Juni, harga jual rajungan sempat anjlok hingga 50%. Saat ini, harga berangsur normal, namun musim hujan membuat hasil tangkapannya berkurang. Membeli jaring baru kembali menjadi mimpi bagi Dasman. Padahal jaring menjadi faktor penting agar hasil tangkapan bertambah. Harganya kan zaman corona, harganya kan turun. Cuman laku 20.000, ya sama aja sama sekarang. Sekarang ibaratnya rajungannya naik 45, ibaratnya pendapatannya tipis. Ibaratnya rajungan tuh yang penting panjang, jaringnya baru. Sekarang tuh nggak panjang, paling pendapatan 2 kilo. Kan kemungkinan kalau jaringnya panjang kan beda lagi pendapatan. Tadi dapat 100 lebih, buat belanja 100, buat yang perluan lain, setor ini. Belum per bulannya buat kontrakan 300. Kalau pendapatannya begini terusan, bagaimana mau ada sisa? Untuk modal melaut dan kebutuhan sehari-hari, Dasman gali lubang, tutup lubang ke pengepul. Karena utang itulah, Dasman menjual hasil tangkapannya ke pengepul. Kalau kita pinjam dari pengepul tuh nggak bisa dikurangnya bagaimana buat ikatan termasuknya
Ya buat ikatan kita, termasuknya jangan sampai jual pengepul lain. Kalau kita punya utang jualnya sama pengepul lain juga kan diomelin kitanya. Ngerasa kitanya punya utang sama pengepul itu. Ketergantungan nelayan kepada pengepul masih menjadi fakta. Dan melalui kamera tersembunyi, kami merekamnya. Penentuan harga yang lebih rendah hingga larangan menjual ke pelelangan ikan menjadi kontrak saat berutang ke pengepul. Harga di pengepul sama perbedaan harga kalau dijual di pelelangan itu. Ya bedanya ya kita di lelang misalnya jual 100, paling kita di pengepul paling 80, 70. Tapi kan kalau misalnya nelayannya itu justru pengen jual ke pelelangan ikan biar dapat lebih besar, hasilnya buat bayar pengepul itu gimana? Tetap aja sih nggak bisa, nggak bisa. Harus bayar utang dulu. Nggak bisanya kayak masyarakat di sini kan nelayan kan tetap aja sih. Pasti entah kapan waktu minjem lagi sama dia begitu. Jadi kita tetap aja bisa ada sambutan terus. Kita membutuhkan modal. Soalnya dia yang hitungnya dia punya modal kayak rentenir begitu. Modal menjadi salah satu penyebab nelayan tradisional tidak dapat lepas dari jeratan pengepul. Berdasarkan jajak pendapat Litbang Kompas, kekurangan modal adalah salah satu masalah utama yang dialami nelayan tradisional. Dampaknya nelayan tradisional kesulitan meningkatkan kesejahteraan. Kalau siklus rantai pasok ini masih dipertahankan semacam ini, saya kira kita tidak bisa menjamin ya atau memberikan proteksi kepada nelayan-nelayan kecil untuk bisa menikmati nilai tambah ya atau menikmati penghasilan atau pendapatan yang optimal bagi meningkatkan kesejahteraan mereka. Kalaupun ada ikatan ya antara orang atau pengepul atau siapapun yang masuk ya permodalan ataupun yang lain-lain untuk kebutuhan nelayan, harus diatur model kerjasamanya seperti apa. Dan saya kira pemerintah bisa mengatur ini, bisa membuat regulasi atau undang-undang mengenai kemitraan ya antara nelayan dengan sektor usaha gitu ya, sehingga bagi hasil yang ditentukan yang dibuat antara nelayan dengan pengusaha atau yang memiliki modal itu terjadi secara adil, secara fair gitu. Nah ini yang belum banyak diatur. Lantas bagaimana negara mengambil langkah dalam memberikan akses modal dan kepastian usaha agar nelayan tradisional mendapatkan akses pasar lebih besar? Nah, salah satu program yang sudah kita gulirkan adalah dengan memberikan atau mendekatkan perbankan kepada atau daerah-daerah sentra nelayan ini. Jadi kita masukkan perbankan, kita masukkan berbagai macam program agar mereka itu bisa beralih program ke depan, mau tidak mau kita harus lakukan dengan cara cashless. Jadi nelayan itu tidak serta-merta langsung dikasihkan uang cash begitu saja, supaya mereka bisa nabung. Makanya saya ada program ke depan itu menjadikan kartu nelayan sekaligus menjadi kartu ATM, sehingga mereka sudah menjadi nasabah perbankan, sehingga kalau ada apa-apa mereka dengan mudah, baik melalui ambil tabungannya sendiri atau mau pinjaman kalau memang punya tabungan di situ. Tak hanya masalah modal, kesulitan mendapatkan BBM untuk melaut juga masih menjadi masalah klasik. Tuh mau antri ini menunggu lah, mati kotong soni pilaut sudah kotong gara-gara mau antri di bensin.